Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan dan selamat sore Bapak Muhammad Nur Ihsan, SIKOM MIKOM, selaku dosen pengajar mata kuliah Digital Marketing Communication. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deni Kusumaniar. Saya merupakan salah satu anggota kelompok 1 beserta dua rekan saya yang lain, yaitu Kak Elvia Faida Zielan dan juga Kak Muhammad Syahreza Pahlevi. Di sini kami akan memaparkan proposal yang berisikan tentang strategi digital marketing brand pilihan dari kelompok kami JNT Express sebagai salah satu tugas UAS dari mata kuliah Digital Marketing Communication. Dalam pemaparan materi kali ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Untuk poin pertama dan kedua meliputi latar belakang dan segmentasi pasar yang akan dibahas atau dipaparkan oleh Kak Elvia Faida Zielan. Dan untuk materi ketiga dan keempat akan dipaparkan oleh saya sendiri yang meliputi strategi komunikasi dan juga pemilihan media. Dan untuk materi kelima dan keenam akan dipaparkan oleh rekan saya juga, Kak Muhammad Syahreza Pahlevi, di materi keunggulan dan penutup. Langsung saja pembahasan materi akan dilanjutkan oleh Kak Elvia Faida Zielan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang dan segmentasi pasar dari JNT Express. Yang pertama ada latar belakang dari JNT Express. Latar belakang dari JNT Express merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman ekspres berbasis teknologi yang berdiri pada tahun 2015 di Indonesia. Dalam waktu singkat, JNT berhasil menjadi salah satu pemain utama dalam industri logistik berkat layanan yang cepat, berbasis aplikasi dan didukung oleh jaringan distribusi yang luas hingga ke pelosok daerah. Pertumbuhan e-commerce yang sangat pesat di Indonesia menjadi peluang besar bagi JNT untuk menjangkau konsumen digital yang menuntut pengiriman cepat dan efisien. Oleh karena itu, penyusunan strategi komunikasi pemasaran yang tepat menjadi kunci dalam menjaga eksistensi dan memenangkan persaingan pasar. Yang kedua, ada segmentasi pasar. Dalam proposal, kami cantumkan ada 4 segmentasi pasar dari JNT Express sendiri. Yang pertama ada demografis, yang kedua ada geografis, dan yang ketiga ada psikografis, dan yang ketiga ada perilaku. Yang pertama adalah demografis. Pria dan wanita usia 17-45 tahun mayoritas berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan pelaku UMKM. Yang kedua ada geografis, menjangkau seluruh wilayah Indonesia termasuk kota besar, kota kecil, dan daerah terpencil. Yang ketiga ada psikografis. Konsumen yang aktif menggunakan teknologi, menyukai kemudahan dan kecepatan layanan, serta memiliki gaya hidup praktis dan digital oriented. Yang terakhir ada perilaku. Konsumen yang sering bertransaksi online membutuhkan layanan pengiriman cepat dan loyal terhadap brand yang memberi pelayanan konsisten. Berikut adalah latar belakang dan segmentasi pasar yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya dalam materi ketiga dalam pembahasan kali ini yaitu strategi komunikasi pemasaran. Strategi komunikasi pemasaran yang dipakai oleh JNT Express sendiri bersifat integratif, yang mana melibatkan berbagai pendekatan untuk menciptakan loyalitas pelanggan dan juga brand awareness. Untuk poin pertama yaitu branding yang konsisten. JNT Express selalu menggunakan logo merah yang kuat dan juga maskot unik yang berupa kelinci JNT atau biasa disebut dengan mau-mau, supaya brand tersebut lebih dikenali di berbagai platform. Untuk yang kedua yaitu konten marketing atau promosi digital, yang mana JNT Express sendiri selalu menggunakan sosial media untuk membuat konten-konten edukasi tentang cara kirim barang, konten promosi, tips pengemasan, dan lain sebagainya dalam bentuk video pendek, gambar, artikel, maupun infografik lainnya. Untuk poin ketiga yaitu layanan pelanggan digital. Seperti yang kita ketahui sendiri nih, JNT Express itu punya fitur chatbot dan juga aplikasi mobile yang bisa di-download lewat App Store maupun Play Store. Tujuannya adalah untuk tracking
dan juga customer service nih, dan hal ini memperkuat komunikasi langsung dengan pelanggan tanpa perlu pelanggan repot-repot untuk datang ke poin atau mungkin hub terdekat. Dan untuk websitenya sendiri sudah kita cantumkan ya pada PowerPoint di www.jet.co.id. Dan untuk strategi komunikasi pemasaran selanjutnya yaitu menggunakan strategi kampanye musiman, yang mana kampanye musiman ini menawarkan berbagai diskon atau pengiriman gratis saat hari belanja nasional, Ramadan, atau mungkin tanggal cantik seperti 11.11 dan 12.12. Tujuannya ya tetap pada hal untuk mengengage atau memperluas jaringan customer yang menggunakan jasa layanan JNT Express. Untuk yang terakhir nih dalam strategi komunikasi pemasaran, JNT Express menggunakan endorsement atau mungkin sponsorship. JNT Express sendiri turut secara aktif untuk menjadi sponsorship dalam beberapa event besar nih. Salah satunya adalah GP Mandalika pada tahun 2022 dan juga konser Blackpink. Tujuannya untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang pemilihan media. Jadi di konsep strategi digital marketing, brand JNT Express ini sendiri menggunakan bauran media atau media mix sebagai berikut, yang meliputi media digital, media konvensional, media mobile, dan juga PR atau public relation. Untuk media digital sendiri, JNT Express dapat memanfaatkan Instagram, TikTok, YouTube, atau mungkin Google Ads serta website resmi yang memuat informasi-informasi terkait JNT Express, promo-promo tertentu, dan juga layanan keluhan pelanggan lainnya. Yang kedua yaitu media konvensional yang dapat meliputi baliho, pamflet, atau mungkin selebaran, dan media konvensional ini dikhususkan untuk area-area yang geografisnya susah untuk mendapatkan sinyal atau akses telekomunikasinya terbatas. Jadi kita bisa memanfaatkan media konvensional ini sebagai salah satu strategi untuk digital marketing. Dan yang ketiga ada media mobile. Jadi JNT sendiri memiliki aplikasi mobile JNT sebagai media komunikasi langsung dan pelacakan real time atau mungkin beberapa keluhan pelanggan dan juga pendeteksi hub-hub terdekat nih. Jadi buat customer tidak perlu repot-repot dan customer bisa efektif serta efisiensi waktu saat ingin menggunakan layanan JNT Express, yaitu melalui media mobile yang dapat diakses di Play Store maupun App Store. Dan yang terakhir, JNT Express sendiri menggunakan public relation atau PR yang mana siaran pers dan pemberitaan media massa untuk memperkuat citra positif. Biasanya PR kita gunakan dalam sesi-sesi untuk melakukan seminar terkait bisnis sharing dan lain-lain sebagainya. Keunggulan strategi JNT Express sebagai salah satu perusahaan jasa pengiriman terdepan dan tercepat di Indonesia terus menunjukkan keunggulan strategi bisnis yang adaptif, inovatif, dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Keberhasilan JNT dalam membangun jaringan luas dan loyalitas pelanggan tidak lepas dari kekuatan dan juga strategi yang diterapkan oleh JNT secara masif. Yang pertama, responsif terhadap tren digital. JNT Express sangat responsif dalam pemanfaatan kemajuan teknologi dan juga tren digital. Hal ini terlihat dari pemanfaatan berbagai macam platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan aplikasi mobile lainnya dalam membangun komunikasi dua arah dengan para pelanggan. JNT tidak hanya hadir dalam kanal digital saja, tetapi juga aktif menciptakan konten-konten yang relevan, mengikuti gaya komunikasi yang digemari oleh generasi muda, serta mengintegrasikan teknologi dalam pelayanan yang dijalankan oleh JNT. Yang kedua, ada brand recall tinggi. JNT memiliki brand recall tinggi di benak para konsumennya. Hal ini tidak lepas dari konsistensi, identitas visual, branding, komunikasi terpadu di berbagai macam media, serta pelayanan cepat dan juga profesional. Yang ketiga, ada data-driven strategy. Keunggulan lain dari strategi JNT terletak pada pendekatan yang berbasis database. Melalui data transaksi, perilaku pelanggan, serta tren logistik,
JNT dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih presisi, mulai dari segmentasi pasar, penawaran personalisasi, hingga perencanaan jaringan distribusi yang lebih efisien. Yang keempat, ada konsistensi brand. Kunci keberhasilan jangka panjang JNT adalah konsistensi dalam membangun dan menjaga sebuah merek. Dalam setiap kampanye, pemasaran, komunikasi layanan, hingga interaksi dengan para pelanggan, JNT mempertahankan nilai brand yang profesional, cepat, dan juga dapat diandalkan. Selain itu, JNT terus menjaga standar pelayanan dan operasional di seluruh cabang dan juga agen di Indonesia, sehingga pelanggan di berbagai wilayah dapat merasakan pengalaman layanan yang eksklusif dan juga seragam. Strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi, berbasis data, teknologi, dan tepat sasaran menjadikan JNT Express sebagai salah satu brand logistik terkemuka di Indonesia. Keberhasilan ini tidak lepas dari inovasi pelayanan, pemilihan media yang sesuai, dan kampanye yang dibangun dalam meningkatkan kepercayaan para konsumen. Untuk tetap terus unggul, JNT berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang semakin berkembang dan juga semakin dinamis.